Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Aulia Prihatini. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah interaksi manusia dengan komputer yang sudah diberikan oleh Ibu Nur Hayati, Eskom Mkom. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nur Hayati, Eskom Mkom, karena tugas ini melatih saya untuk dapat berpublic speaking dengan baik. Oke, untuk temanya saya diberikan tema desain. Langsung saja. Yang pertama, pengertian dari desain. Desainnya itu langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda seperti baju, website, bangunan, dan lain-lain. Oke, untuk desain sendiri diterjemahkan sebagai seni terapan dan berbagai pencapaian kreatif lainnya. Nah, kata dari desain ini digunakan baik sebagai kata benda maupun kata kerja. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebut hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana proposal atau berbentuk objek nyata. Oke, pada dasarnya, desain yaitu pola rancangan yang menjadi dasar pembuatan suatu benda. Dan desain ini langkah awal sebelum memulai membuat suatu benda. Oke, lanjut saja. Ya, di sini ada desain menurut beberapa pendapat. Yang pertama, sebenarnya ada beberapa pendapat, tapi di sini hanya mengambil dua. Yang pertama, Dedi Nurhadiat. Desain adalah perencanaan untuk mewujudkan suatu gagasan. Dan menurut Dudi Wijancoko, desain adalah segala hal yang berhubungan dengan pembuatan konsep, analisis data, project planning, drawing atau rendering, cost calculation, prototyping, frame testing, dan test riding. Untuk prinsip-prinsip desain tersendiri itu ada 5. Yang pertama, keselarasan, kedua, kesebandingan, yang ketiga, irama atau ritme, yang keempat, keseimbangan, dan yang kelima, penekanan. Untuk keselarasan, yaitu merupakan prinsip desain yang diartikan sebagai keteraturan tatanan di antara bagian-bagian suatu karya. Jadi pembentukan unsur-unsur keseimbangan, keteraturan, kesatuan, dan perpaduan yang masing-masing saling mengisi dan menimbang. Untuk yang kedua adalah kesebandingan atau proporsi. Nah, di sini hubungan perbandingan antara bagian dengan bagian lain atau bagian dengan elemen keseluruhan. Kesebandingan dijangkau dengan menunjukkan hubungan antara suatu elemen dengan elemen yang lain, antara elemen bidang atau ruang dengan dimensi bidang atau ruangnya, dan yang ketiga antara dimensi bidang atau ruang itu sendiri. Dalam grafis komunikasi, semua unsur berperan menentukan proporsi, seperti hadirnya warna cerah yang diletakkan pada bidang atau ruang sempit atau kecil. Nah, lanjut yang ketiga ada irama atau ritme. Untuk irama atau ritme dapat kita rasakan. Ritme terjadi karena adanya pengulangan pada bidang atau ruang yang menyebabkan kita dapat merasakan adanya getaran atau perpindahan dari unsur satu ke unsur yang lain. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Tujuan dari sebuah karya di sini adalah diskomfis, yaitu menarik dilihat. Jadi desain komunikasi visual sebagai media komunikasi yang bertujuan untuk mentransfer informasi secara jelas sekaligus estetis memerlukan keadaan keseimbangan pada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, bentuk keseimbangan yang sederhana adalah keseimbangan simetris yang terkesan resmi atau formal. Sedangkan keseimbangan asimetris terkesan informal dan lebih dinamis. Untuk yang terakhir adalah penekanan atau empasis. Tujuan utama dalam pemberian penekanan atau empasis adalah untuk mengarahkan pandangan pembaca pada sesuatu yang ditonjolkan. Empasis dapat dicapai misalnya mengganti ukuran, bentuk, irama, dan arah dari unsur-unsur karya desain. Oke, untuk selanjutnya, di sini ada contoh desain dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja sih? Di sini saya mengambil 5 contoh. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua ada bisnis. Yang ketiga ada political atau politik. Yang keempat education atau pendidikan. Dan yang kelima film dan animation. Nah, untuk periklanan ini salah satu penggunaan yang paling menguntungkan grafis. Nah, contohnya kayak pembuatan kartu nama, desain kaos. Nah, itu periklanan. Terus ada bisnis.
Bisnis ini di sini grafis yang umum digunakan dalam bisnis dan ekonomi untuk membuat diagram keuangan dan tabel. Terus ada politik, penggunaan grafis untuk terang-terangan politik seperti kartun, grafiti, seni poster, desain bendera, dan lain-lain. Itu praktek berabad-abad lama yang berlangsung hingga hari ini di setiap bagian dunia. Nah, The Mural Irlandia Utara adalah salah satu dari contoh desain politik tersebut. Education atau pendidikan. Nah, grafis yang banyak digunakan adalah dalam buku teks, terutama yang menyangkut mata pelajaran seperti geografi, sains, dan matematika, untuk menggambarkan teori dan konsep seperti anatomi manusia. Nah, itu pakai desain juga. Film, dan yang kelima ada film dan animation. Komputer grafis yang digunakan dalam sebagian besar film berfitur baru, terutama bagi film dengan anggaran yang besar. Selanjutnya, di sini saya mau menanyakan apa itu desain grafis. Nah, desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Seperti jenis desain lainnya, desain grafis dapat merujuk kepada proses pembuatan, metode merancang, produk yang dihasilkan atau rancangan, ataupun disiplin ilmu yang digunakan atau desain. Seni desain grafis mencakup kemampuan kognitif dan keterampilan visual, termasuk di dalamnya tipografi, ilustrasi, fotografi, pengolahan gambar, dan tata letak. Selanjutnya, di sini ada filosofi desain. Ya, filosofi desain grafis. Sebuah filosofi desain adalah panduan untuk membantu membuat pilihan saat merancang, seperti elemen visual ekonomi, metode redesign, dan jelas dan terorganisir dengan baik. Jadi sebuah contoh dari filosofi desain adalah perubahan dinamis untuk mencapai tampilan elegan atau bergaya yang dibutuhkan. Ada prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip-prinsip desain grafis itu ada 6. Yang pertama metafor atau metafora, lalu ada clarity atau kejelasan. Untuk metafor adalah aplikasi dari nama atau deskripsi, istilah objek lain yang tidak dapat diartikan secara harafiah, menghubungkan presentasi dan elemen-elemen visual dengan item-item yang berkaitan. Untuk metafor ini menghubungkan presentasi dan elemen-elemen visual dengan item-item yang berkaitan. Nah, akan membuat para pengunjung seolah-olah berada di tempat yang sebenarnya, atau bisa dikatakan juga bahwa metafora dibuat mirip sebagai tempat yang dikunjungi. Misalkan contohnya seperti ini, website suatu toko online yang memiliki metafora, di mana pengunjung dibawa ke tempat seolah-olah mereka benar ada di toko online tersebut. Lanjut ada clarity atau kejelasan. Kejelasan di sini harus ada alasan yang kuat atau masuk akal dan jelas mengapa menggunakan setiap elemen yang berada dalam suatu interface yang kita buat. Contohnya, dalam peletakan suatu button, pembuat harus memiliki alasan mengapa diletakkan di tempat tersebut. Itu harus ada kejelasan dari desainnya. Lalu ada konsistensi atau ketetapan. Konsistensi dalam tampilan, pewarnaan gambar, icon, tipografi, atau model form yang digunakan pada suatu website, teks, dan lain-lain. Jadi kalau kita mendesain suatu website katakanlah, jadi harus konsisten gitu, ditetapkan. Button ini adanya di mana gitu. Lalu ada alignment atau perataan. Untuk perataan dapat digunakan rata kiri, kanan, atau tengah. Karena pada umumnya suatu teks pada website dimulai dari kiri atas atau left alignment, di mana left alignment akan mengizinkan mata untuk menguraikan tampilan dengan lebih mudah.
Prinsip yang selanjutnya ada proximity, yaitu item-item yang berkaitan yang ditampilkan bersama pasti memiliki hubungan karena jarak yang jauh mengimplikasikan bahwa tidak ada hubungan antara item-item tersebut. Lalu ada kontras atau keserasian tampilan. Untuk keserasian tampilan yang akan membuat pengunjung web tertarik pada web tersebut. Kontras juga dapat memandu mata pengunjung untuk melihat keseluruhan interface. Keuntungan dari keserasian adalah untuk memperkuat fokus atau untuk memperkuat suatu interface. Ya, lanjut. Nah, ini biasanya komponen-komponen yang ada di desain, yaitu di desain itu ada font, ada warna, dan ada desain icon. Untuk yang pertama, font. Font ini adalah kumpulan lengkap dari karakter atau huruf dalam suatu bentuk desain, ukuran atau size, dan gaya atau style. Nah, font menjadi sangat penting karena mewakili isi yang akan disampaikan oleh pemberi pesan. Dengan font tersebut, desainer dapat menuangkan pesan yang ingin disampaikan. Agar pesan dapat disampaikan dengan lebih efektif kepada pembaca pesan, maka perlu diperhatikan pemilihan jenis font yang tepat dengan isi pesan yang ingin disampaikan. Nah, secara garis besar, biasanya huruf-huruf itu digolongkan menjadi Roman, serif, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Selanjutnya ada warna. Untuk warna dapat didefinisikan secara objektif atau fisik sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif atau psikologis sebagai bagian dari pengalaman indera penglihatan. Secara objektif atau fisik, warna dapat diberikan oleh panjang gelombang. Dilihat dari panjang gelombang, cahaya yang tampak oleh mata merupakan salah satu bentuk pancaran energi yang merupakan bagian yang sempit dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya ada desain icon. Nah, desain icon adalah proses merancang grafik simbol yang mewakili beberapa fantasi atau motif abstrak yang nyata, entitas atau tindakan. Dalam konteks aplikasi perangkat lunak, icon merupakan suatu program, fungsi, data atau pengumpulan data pada komputer sistem. Jadi, desain icon dapat dinikmati sederhana dengan gambar, datar dua dimensi atau siluet hitam, atau kompleks yang menyajikan kombinasi dari elemen desain grafis seperti satu atau lebih warna gradien linear. Oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman mahasiswa, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Mungkin hanya itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk lebih jelasnya lagi bisa baca modul yang sudah diberikan kepada dosennya masing-masing. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.